Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang program linier. Nah, tentang program linier ini kita sudah ada di video sebelumnya, ada dua video, yaitu tentang materi penunjang. Kemudian di video kedua adalah pemodelan program linier. Nah, buat kalian yang belum menyaksikan video pertama dan kedua, kalian bisa melihat untuk materi penunjang bisa kalian lihat di video di atas ya, linknya. Kemudian buat kalian juga yang belum menyaksikan video kedua tentang pemodelan program linier, silahkan kalian juga bisa melihat linknya di atas. Baik, alhamdulillah kita akan di video kali ini kita akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu tentang materi menggambar daerah penyelesaian. Jadi sengaja ya Bapak buat video ini menjadi beberapa partisi kecil agar harapannya dengan Bapak bagi-bagi menjadi bagian-bagian terkecil, kalian lebih mudah memahami. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak harap kalian sudah mempersiapkan buku catatan kalian. Kalau perlu juga minuman, cemilan sudah disiapkan agar pembelajarannya lebih rileks dan lebih mudah masuk ke dalam ingatan kalian. Baik, di video kali ini kita akan membahas bagian ketiga tentang menggambar daerah penyelesaian. Jadi, nanti rangkaian video tentang program linier ini akan menjadi 4 video, insya Allah. Yang pertama adalah tentang materi penunjang, yang pertama kemarin ini sudah. Kemudian yang kedua adalah tentang pemodelan program linier, bagaimana sih cara memodelkan dari kasus kontekstual menjadi menjadi bentuk matematika dari program linier tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah kita belum mencari nilai optimal dari suatu program linier, tapi kita baru menentukan gambar dari program linier itu sendiri, ya. Gambar daerah penyelesaian. Kemudian nanti di video selanjutnya baru kita menghitung nilai optimum dari suatu masalah kontekstual atau masalah program linier. Oke, hari ini kita akan belajar menggambar daerah penyelesaian. Oke, masalah menggambar daerah penyelesaian, langkah-langkah mudahnya yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Jadi langkah pertama itu harus kita menentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya itu berapa. Kenapa Pak harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y? Tidak sembarang titik saja yang dilewati oleh suatu garis. Kenapa? Karena hal yang paling mudah mencari titik-titik dalam suatu garis itu adalah titik-titik yang melalui atau yang memotong sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kalau yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu nanti nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 0. Nanti kita saksikan saja di pembahasan selanjutnya ya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan daerah hasil tiap garis atau tiap pertidaksamaannya. Jadi kan yang pertama kita buat itu suatu garis. Nah, ketika sudah ada garisnya dalam suatu persamaan, baru karena di sini adalah pertidaksamaan, baru kita harus menentukan daerah mana yang merupakan penyelesaian apa dari garis tersebut, apakah di atas garisnya atau di bawah garisnya. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan daerah penyelesaian. Baru kita menentukan daerah penyelesaiannya. Maka setelah langkah ketiga itu, maka menggambar suatu program ini itu sudah selesai. Baik, kita langsung saja ke kasus pertama ya. Kasus pertamanya itu sama. Kasus pertamanya itu sama dengan video sebelumnya. Kemarin kita sudah memodelkan. Nah, di sini dengan kasus yang sama, dengan kontekstual masalah kontekstual yang sama, kita akan membahas bagaimana sih kelanjutannya atau bagaimana cara menggambarnya di dalam suatu grafik. Nih, kemarin soal yang pertama itu adalah di sebuah pameran, seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan B. Sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit dan barang B minimal 20 unit. Jumlah kedua jenis barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Sales tersebut akan mendapatkan komisi 50.000 untuk setiap penjualan barang A
dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B. Pertanyaannya, berapa komisi minimal yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target penjualan? Itu kasus kontekstualnya. Tetapi dari soal ini yang akan kita selesaikan itu sampai titik ini. Kalau pertanyaan berapa komisi minimalnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, kemarin langkah-langkahnya adalah pemodelan matematika ya. Kita cerna dulu kalimat-kalimatnya menjadi beberapa petunjuk. Ada di sini menjadi 4 petunjuk. Kemudian setelah ada 4 petunjuk ini, nanti kalau kalian mau lihat rinciannya nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Di video bagian kedua. Nah, baru kita misalkan nilai X dan Y-nya, kemudian barulah kita membuat pertidaksamaannya. Ada berapa? Jadi di sini akan diketahui ada 3. X lebih dari atau sama dengan 10, X lebih dari atau sama dengan 20, dan X tambah Y kurang dari 100. Ini jadi dari kasus kontekstual tersebut akan diperolehlah pemodelan matematikanya ada 3, yaitu X lebih dari atau sama dengan 10, Y lebih dari atau sama dengan 20, dan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Baik ya. Nah, kemudian yang paling bawah itu 50.000 X ditambah 40.000 Y itu nanti digunakan untuk mencari nilai optimumnya. Nah, oke, selanjutnya dari pemodelan tadi barulah kita akan siap menggambar. Ini di materi intinya di sini. Contoh masalah kontekstual program linearnya. Tadi kita peroleh ada 3 petunjuk ya untuk gambar itu. Yang pertama adalah X lebih dari 10, yang kedua Y lebih dari atau sama dengan 20, dan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah, dari ketiga ini, mana yang perlu kita cari terlebih dahulu yang tadi titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya? Yaitu yang paling bawah, yang X tambah Y yang memuat 2 variabel. Kalau yang atas, yang ini dan itu, ya yang kedua yang di atas itu tidak perlu mencari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y-nya karena dia hanya memuat 1 variabel saja. Nanti kita gampang sekali menggambarkannya. Nah, yang perlu kita cari nilainya itu adalah yang ini. Yang X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Ini yang harus kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, gimana caranya? Caranya paling gampang itu adalah menggunakan tabel. Ya. Caranya menggunakan tabel seperti ini. Kita ada X, Y, kemudian koordinatnya X, Y. Oke, ingat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu yang pertama, berarti langkah pertama adalah kita buat X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, berarti ini akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Jadi berapapun kita akan tahu berapa titik potong terhadap sumbu Y. Nah, gini caranya. Bagaimana cara menentukannya? Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa gitu kan? Nah, berarti kalau gitu cara terbaiknya adalah kita tutup aja nilai X-nya, kan X-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita hilangkan nih X-nya nih. Anggap saja tutup karena Bapak nggak bisa nutup slide-nya. Kita anggap tutup. Nah, ketika X sama dengan 0, berarti kan X-nya hilang. Berarti Y sama dengan 100. Maka kita jawabnya adalah 100. Kok bisa Pak 100 yang ini pertidaksamaan? Oke, cara ininya adalah begini. Oke, caranya begini. Kalau kan sebenarnya kalau dalam hitungan operasi aljabarnya ini nggak bisa dikerjakan ya, harus kita bikin dulu menjadi X sama dengan. Kita ambil contoh misalnya X, kita bikin sama dengan dulu, tambah Y sama dengan 100 ya. Nah, seperti ini. Oke, ada susah. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah nilai Y-nya saja kan. Y sama dengan 100. Ya enggak? Kalau nggak percaya gini, X-nya kan udah ketahuan 0, berarti di sini 0 ditambah Y sama dengan 100. Nah, ketika sudah begitu, maka dapatlah nilai Y-nya sama dengan 100. Gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk X sama dengan 0, maka diperoleh nilai Y-nya adalah sama dengan 100. Maka koordinatnya itu adalah X-nya 0, Y-nya 100. Jadi 0,100. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu X ya,
titik potong terhadap sumbu X, berarti kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita tutup saja Y-nya. Ketika Y-nya kita tutup, ini kita tutup, maka dapatlah nilainya X sama dengan 100. Nah, maka koordinatnya adalah 100,0. Itu ya. Gampang ya. Kalau ya, berarti kita dapatlah titik potong garis X tambah Y sama dengan 100 itu kita dapat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0,100 dan 100,0. Oke, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah kita gambar petunjuk ini ke dalam gambar seperti ini. Nah, ketika membuat gambar seperti ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dan perhatikan baik-baik. Nah, di sini jangan lupa setiap ujung garis itu dikasih simbol atau diberi tanda panah. Kenapa? Karena ini hanyalah garis atau ini adalah koordinat kartesius, hanya perwakilan garis saja. Artinya ini sebenarnya garisnya tidak terbatas. Cuman papan kita atau slide kita terbatas, makanya dia hanya sepenggal saja yang dimasukkan ke situ. Makanya di ujung-ujungnya harus dikasih tanda panah kalau kalian gambar ya. Kemudian di ujung-ujung sumbunya dikasih keterangan nilai X dan nilai Y. Berarti di sini ada tulisan keterangan X, keterangan Y. Ini untuk informasi bahwa garis ini mewakili sumbu X dan garis yang satunya lagi adalah mewakili sumbu Y. Terus ada lagi yang perlu di sini belum Bapak tuliskan, yaitu ketika di titik potongnya kita harus kasih keterangan titik O atau titik 0,0. Jadi kita kasih keterangan titik O. Nah, setelah seperti ini maka kita siap untuk melanjutkan gambarnya. Jadi diingat ya, itu bagian-bagian terpenting ketika kita menggambar diagram. Oke, selanjutnya kita masukkan tadi pertama adalah titiknya 0,100. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 100, maka titik potongnya ada di sini. Ya, di situ ya, di 100. Kemudian yang kedua adalah 100,0, berarti nilai X-nya adalah 100, Y-nya 0, maka kita tentukan di sini titiknya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua titik tersebut, maka kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis. Nah, kita gabungkan menjadilah garis. Nah, garis ini namanya adalah garis X tambah Y sama dengan 100. Jadi garisnya itu namanya adalah X tambah Y sama dengan 100. Cuma di sini kan kita ngomongin bukan persamaan tetapi pertidaksamaan, sehingga nanti diperolehlah kita harus menentukan untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100 itu di mana letaknya, apakah di atas garis atau di bawah garis. Itu yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu hasilnya itu adalah berupa garis, sedangkan kalau pertidaksamaan itu hasilnya adalah berupa daerahnya, apakah daerah di atas garisnya atau di bawah garisnya. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan nilai X lebih dari atau sama dengan 10 dan Y lebih dari atau sama dengan 20. Kita mulai dari X lebih dari atau sama dengan 10. Apa artinya X lebih dari atau sama dengan 10 itu? Artinya berapapun nilai Y-nya, X-nya akan selalu lebih dari 10. Artinya berarti X-nya udah ditentukan di garis itu adalah X sama dengan 10. Jadi kita akan tentukan X-nya sama dengan 10 dan berapapun nilai Y-nya, X-nya selalu 10 karena di sini tidak memuat nilai Y kan, berarti nanti gambarnya garisnya untuk Y lebih dari atau sama dengan 10 itu garisnya seperti tegak lurus. Jadi berapapun nilai Y-nya maka nilai X-nya selalu 10. Begitu juga untuk nilai Y sama dengan 20 itu, maka berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu 20. Maka nanti garisnya adalah seperti ini. Ya. Oke, setelah seperti ini apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Kita lihat, kita uji dulu garis yang pertama. Garis yang pertama itu adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan daerah penyelesaian? Kita uji saja. Sini ya, kita tulis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Gini. Kita uji saja. Ingat, ini garis ini
garis ini itu ada dua daerah atas dan daerah bawah. Nah, bagaimana cara pengujian yang paling gampang dan paling cepat? Pengujian yang paling gampang, yang paling cepat itu kita masukkan sembarang titik. Nah, tapi sembarang titiknya itu adalah titik yang paling gampang dihitung, yaitu titik 0,0. Mana 0,0? Titik 0,0 itu di sini ya. Nah, letaknya titik 0,0 itu berada di bawah garis X tambah Y sama dengan 100. Di bawahnya garis ini kan? Nah, di bawahnya garis ini, sehingga berarti kalau kita menggunakan 0,0, berarti kita akan mewakili daerah yang bawah. Oke, berarti nanti kita ganti X-nya dan Y-nya kita ganti menjadi 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kurang dari atau sama dengan 100. Ya, 0 kurang dari atau sama dengan 100. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Apa? Bernilai salah? Benar atau salah? Betul nggak kira-kira 0 itu kurang dari atau sama dengan 100? Ya? Ya, betul. Karena 0 itu benar kurang dari atau sama dengan 100, maka yang memuat titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Oh, berarti di bawah itu, di bawah garis X tambah Y sama dengan 100 itu adalah daerah penyelesaiannya. Ingat, kemarin kesepakatan kita adalah ketika daerah penyelesaian di gambar kalian, itu daerah penyelesaian itu tidak diarsir. Kenapa tidak diarsir? Tujuannya adalah biar nanti kelihatan daerah penyelesaian itu di mana. Kalau kita yang daerah penyelesaian yang diarsir, nanti kamu kan bingung, kelihatan banyak sekali garis. Jadi di pembelajaran Bapak ini kita sepakati ya, yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaian. Ya, sekali lagi Bapak tekankan, yang diarsir bukan daerah penyelesaian. Oke, karena daerah penyelesaiannya adalah yang di bagian bawahnya, di bagian bawah sini, maka yang diarsir adalah yang di bagian atas. Maka kita arsir. Nah, begini arsir bagian atas. Jangan ragu-ragu, arsirnya banyak, tarik aja ya. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai X tadi, yang ini kita lanjutkan X lebih dari atau sama dengan 10. Berarti ini kan garisnya. Kita uji juga 0,0 itu berada di sebelah kiri, ya kan? Di sebelah kiri. Oke, kita masukkan X-nya 0. 0 lebih dari 0 lebih dari atau sama dengan 10. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Bernilai salah. Ketika bernilai salah, maka daerah yang memuat titik 0,0 itu bukan penyelesaian karena bernilai salah. Ya. Kalau dia bernilai benar, maka menjadi daerah penyelesaian yang diwakili itu. Nah, karena di sini X lebih yang memuat titik 0,0 itu bukan daerah penyelesaian, maka di sebelah kiri garis ini itulah yang kita arsir seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang Y lebih dari atau sama dengan 20. Y lebih dari atau sama dengan 20 kan di atasnya 0. Berarti kita uji yang paling gampang itu adalah titik 0,0. Kita masukkan 0, Y-nya kita ganti menjadi 0. 0 lebih dari atau sama dengan 20. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Salah juga ya, karena 0 itu tidak lebih dari 20, tetapi yang betul adalah kurang dari 20. Maka yang di bawah lah yang diarsir. Yang di bawah itu yang memuat nilai 0,0 lah yang kita arsir seperti ini. Sehingga daerah penyelesaiannya mana, Pak? Oke, setelah semuanya terarsir seperti ini, keluar arsir, mana daerah yang bersih dari diagram ini? Daerah bersihnya yang mana? Daerah bersihnya itu adalah yang di dalam sini. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini. Bentar ya, agak bengok-bengok paling. Nah, yang ini ke sini, ke sini. Nah, itulah yang merupakan daerah penyelesaian. Ingat, ini baru daerah penyelesaian, belum mencari nilai optimumnya. Oke ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, contoh yang kedua adalah contoh masalah kontekstual yang mengenai program linear. Kemarin kasus kedua adalah seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 vitamin B. Tablet jenis 1 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B.
Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Pertanyaannya, jika harga 1 4.000 per biji dan tablet 2 harganya 8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana cara membuat pemodelannya. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian tonton ulang. Jadi kalau di catatan kalian kemarin nyatat, itu enak, kita tinggal lanjutkan saja bentuknya. Baik, kita peroleh bentuk pemodelan matematikanya kan kemarin seperti ini ya. Kita peroleh lah, dapat ada pemodelannya, ada dari kalau dari ceritanya itu ada satu, ada dua pemodelan. Terus kenapa Pak yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu tiba-tiba muncul padahal di ceritanya tidak ada? Nah, logikanya seperti ini. Mungkin nggak membeli tablet itu negatif? Pak Bayu membeli tablet negatif 2. Kira-kira dalam kehidupan nyata mungkin nggak ada pembelian bernilai negatif? Tidak ada. Makanya di sini nilai X dan Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau 0 mungkin kan, Pak Bayu membeli tablet 1, 0. Nah, berarti dia tidak membeli tablet 1, berarti hanya membeli tablet 2. Nah, jadi kemungkinan jadi syarat ini X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, ini syarat ini adalah syarat wajib ya, harus ada. Kalau nggak ada ya keliru karena tidak ada batasan minimumnya. Oke, kita lanjutkan saja ke dalam bentuk gambarnya. Nah, yang pertama tadi adalah 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 25. Kita bikinkan tabel yang kemarin, tabelnya kayak tadi lagi. Kita bikinkan, kita buat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita buat dulu X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan nilai Y-nya, kamu tutup saja nilai X-nya, sehingga dapatlah 10Y, kita anggap sama dengan ya, 10Y sama dengan 25. Maka kita peroleh nilai Y-nya adalah 5/2. Ini hitungan aljabar saja. Maka koordinat X, Y yang pertama titik potongnya adalah 0,5/2. Selanjutnya kita buat Y sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 5. Sehingga koordinatnya yang pertama titik potongnya itu adalah 5,0. Selanjutnya yang tidak samaan kedua, 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5, kita bikin X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 5, maka koordinatnya adalah 0,5 ya. Dari mana? Dari perhitungan aljabar yang tadi Bapak contohkan. Kemudian selanjutnya, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya, kita tutup saja Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 5/3. Ya, 5/3. Jadi koordinatnya adalah 5/3,0. Kemudian ada dua syarat yang tadi, syarat wajib ya. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Pak, kenapa tadi yang soal pertama tadi nggak ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0? Karena tadi sudah ada syarat minimumnya. Syarat minimumnya tadi adalah X sama dengan 10 dan X lebih dari 10 dan Y lebih dari 20. Makanya tidak perlu syarat X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan gambarkan nilainya, koordinat. Jangan lupa di sini juga ada 0, titik 0 atau titik O, titik 0,0. Oke, selanjutnya kita gambarkan. Pertama adalah titik potongnya 0,5/2. Berarti anggap saja di sini 0,5/2. Kemudian satunya adalah 5,0. Nah, 5,0 di sini sudah dapat dua titiknya, maka kita tinggal tarik garis sehingga diperoleh garis ini. Garis 5X ditambah 10Y sama dengan 25. Selanjutnya kita gambarkan lagi yang kedua ya. Yang kedua itu 3X tambah Y sama dengan 5, bentuk garisnya berarti potongan pertama adalah 0,5 dan 5/3,0. Kita tarik garis juga, maka dapatlah seperti ini. Kemudian apa lagi? Ada X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu berarti di mana? Berarti di sumbu ini. Di sumbu X, berarti dia ke atas. Daerah penyelesaiannya yang bawah, bukan daerah penyelesaian. Y lebih dari atau sama dengan yang mana? Berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Dia rapat. Syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 itu dia rapat dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini nggak kelihatan garisnya. Tapi ketika diarsir nanti baru kelihatan. Oke, langkah selanjutnya kita uji daerah
Yang pertama 5x tambah 10y. Kita uji daerah dulu yang ini ya. Kita uji daerah, kita masukkan 0,0 yang di bawah kan. Paling enak kan 0,0. Kita masukkan 0 ditambah 0. Betul nggak lebih dari 25? Salah ya, 0 itu tidak lebih dari 25, tapi kurang dari 25. Maka yang bawah, yang memuat 0,0 dari garis ini, yaitu bukanlah daerah penyelesaian. Berarti yang kita arsir adalah yang bawah, seperti ini. Kemudian, yang kedua, uji daerah yang kedua adalah nilai 3x yang ini ya. Nilai 3x tambah y sama dengan lebih dari atau sama dengan 5. Kita uji lagi menggunakan 0,0, kita masukkan, ternyata hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Ya. Ketika masukkan ke sini, ternyata hasilnya adalah 0 lebih dari atau sama dengan 5. Betul atau salah pernyataannya? Salah. Sehingga yang diarsir yang memuat 0,0, maka yang diarsir yang ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ada tadi syaratnya x lebih dari atau sama dengan 0. Maka yang diarsir adalah pastilah yang di bawah nilai x dan y lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang diarsir adalah sebelah kirinya yang bernilai negatif yang diarsir. Sehingga dari sini kita kelihatan daerah penyelesaian yang di mana. Nah, daerah penyelesaiannya ini dari sini, dari sini bergerak. Maaf, garisnya kurang rapi. Jadi dari sini, dari garis lurus Y. Nah, batasan-batasan ini, inilah yang merupakan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya terbuka ke atas. Ya, oke. Mungkin gitu saja dua contoh ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Kalau belum memahami, bisa kalian ulang kembali videonya perlahan. Kalau masih belum juga, kalian juga bisa cari referensi lain di YouTube. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan pertanyaan kalian di Telegram. Oke, itu saja ya. Lalu Bapak berpesan, jangan lupa untuk selalu membaca dan bernafsi, serta jangan lupa juga meminta doa dan berdoa. Mudah-mudahan kalian kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam menerima. Ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan.